Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Kali ini sesuai dengan banyak sekali permintaan ya mengenai lunch teman-teman, saya akan bahas malam ini ya. Sorry saya baru update dan jarang update teman-teman ya. Saya masih kurang enak badan. Oke, oke. Saya mau bahas lunch tapi ini saya mau ambil overallnya teman-teman ya. Untuk kali ini ya teman-teman semua pasti tahu ya. Semua lagi nyangkut ya. Lunch jatuh tapi sekali lagi ya sebelum saya lanjut, do your own research dan gunakan uang Anda itu sebijak mungkin. Terus semua keputusan itu di tangan kalian ya, kira-kira seperti itu. Oke, untuk harga lunch kali ini dia di 2308 teman-teman ya, dia turun banyak ya, lumayan banyak teman-teman, hampir 60% kalau saya nggak salah teman-teman. Tapi bukan berarti ini sudah selesai ya, bukan berarti karena life must go on ya, dan cryptocurrency itu akan terus ada ya. Jadi buat kalian semua tetap dior ya. Kalian mau take pro, mau jual, silakan kalian jual ya. Kalau saya sendiri saya hold ya. Saya anti cut loss soalnya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Saya mau langsung bahas dulu teman-teman ya. Saya mau langsung bahas karena saya sudah kumpulkan beberapa materi sejak hampir 3 harian ya. Dan saya timbang semua ya. Menurut saya pribadi nih ya, beritanya hampir sama semua teman-teman ya mengenai yang diangkat You Today ini ya. Tapi intinya satu teman-teman ya. Intinya satu bahwa si CZ ini ya, saya mau bahas masalah eh, burning ya, masalah burning dari Lun. Nah, masalah terkait bukan masalah ya, terkait dengan burningnya loan sudah di announcement juga di blognya Binance langsung ya. Tapi kalau saya lihat ya intinya tidak semudah itu ya untuk burning di off chain ya. Karena ada beberapa pertimbangan di situ, ada 3 poin bahkan ada 4 poin yang bisa dibilang Binance mengiyakan tapi dengan beberapa alasan lah ya, harus ngapain dulu intinya gitu ya. Tapi teman-teman sudah tahu itu semua teman-teman, makanya saya mau ambil ya yang postingan di blognya atau di mediumnya Fatman teman-teman, karena semuanya sama saja saya lihat ya. Intinya ya kerja sendiri dan bagusnya Lunch ya, bagusnya komunitas Lunch tidak berharap sih ya. Soalnya sebelum ada bantuan burning dari exchange pun ya, Lunatic sudah membantu membakar Lunch ya. Makanya dari awal saya bilang kita jangan terlalu berharap di pembakaran exchange, kira-kira seperti itu, karena mereka ini ya ada deadline-nya untuk exchange yang membantu membakar Lunch ya. Tapi overall untuk jangka panjang tetap saya pegang ya, tetap saya pegang. Saya pribadi seperti itu. Yang lain yang mau jual atau yang sudah nggak kuat ya silakan gitu loh. Kalau saya masih tetap hold ya. Oke, saya langsung masuk ya di mediumnya dari Fatman ini teman-teman. Ini menarik karena dia juga pemegang ya, terus Fatman juga ini bisa dibilang ya apa ya, eh orang-orang Luns lah ya, yang keras-keras lah kira-kira seperti itu. Tapi opininya sangat-sangat masuk akal dan menurut saya ya seharusnya seperti ini orang yang bermain kripto. Oke, kita langsung bahas ya, pajak pembakaran off chain tidak ideal ya. Orang-orang lain yang nge-hold Lunch ya mungkin berpikir kenapa orang dari Lunch sendiri atau sekelas Fatman ini eh, apa ya kok dia sejalan dengan CZ, kok dia nggak pro ke komunitas. Sebenarnya bukan seperti itu ya, karena kalau saya keliling baca artikel teman-teman ya, yang benar tuh ya ini ya, yang pembahasan dari Fatman ini. Karena apa, ini pahit ya, mau nggak mau kita harus telan pil pahit ini. Karena apa, karena ini positif teman-teman ya. Biar nggak panjang lebar kita langsung bahas ya. Di sini berlawanan dengan kepercayaan umum ya katanya ya. Pajak pembakaran off-chain akan berakhir merugikan bagi sebagian besar pihak yang terlibat. Sorry.
Berlawanan dengan kepercayaan hukum, pihak pembakaran off-chain akan berakhir merugikan bagi sebagian besar pihak yang terlibat. Bagian singkat ini menguraikan mengapa saya pikir pajak off-chain kemungkinan tidak akan diadopsi oleh bursa utama ya atau Binance ini teman-teman, dan memang seharusnya demikian. Ya, betul teman-teman. Karena kalau seandainya Binance menerapkan pembakaran off-chain ini teman-teman, akan ada beberapa miss ya, akan ada beberapa per part yang nggak jalan, kira-kira seperti itu ya, saya ngomongnya seperti itu saja. Nah ini pembakaran off chain ini bukan kita nggak mau sebagai komunitas Luns teman-teman, ini bagus ya, otomatis dia akan mendongkrak harga, tapi sampai kapan teman-teman ya, karena pembakaran off chain ini akan menjadi ajang para paus sebenarnya, dan saya mengiyakan itu ya, akan menjadi ajang para paus seperti kemarin-kemarin ya, kira-kira seperti itu. Oke, mari kita buka dengan dua pemikiran utama tentang pajak pembakaran secara umum. Satu, pembakaran tidak menciptakan utility atau kenaikan harga. Betul ya teman-teman ya. Dia tidak pembakaran ya, kalau kita berpikir luas nih ya, pembakaran yang terjadi nanti ya di Binance ini tidak akan menciptakan utility ya. Dia nggak ada produknya gitu loh. Dia nggak punya yang namanya utility ya, dia nggak punya utility, dia cuma dibantu gitu loh ya. Jadi ini kayak kita hanya menjinakkan bom, kita nggak kita nggak memusnahkannya, kira-kira seperti itu ya. Jadi walaupun kenaikan harga terjadi ya, tapi ketika eventnya selesai, disitulah keluar semua paus-pausnya ya, karena yang menggoyang harga itu paus-paus ya, kira-kira jelas seperti itu, makanya saya berpendapat teman-teman. Nah untuk di poin kedua teman-teman, di sini pajak pemakaran mengurangi utility, betul ya, karena seharusnya dengan project baru ya kita langsung jadi males ya, atau tim dari Luns pasti akan berharap di pemakaran, otomatis utility-nya berkurang, kira-kira seperti itu ya. Telah didokumentasikan dengan baik ya, bahwa pajak ekonomi mengurangi perputaran uang. Transaksi ekonomi dengan pajak 0% akan lebih populer daripada transaksi pajak 1%. Dengan demikian, jika ada dua L1 yang bersaing ya, yang menawarkan produk yang sama tapi memiliki biaya yang berbeda, pengguna akan menggunakan produk dengan biaya yang lebih rendah. Rantai atau chain yang menagih Anda 2,4% untuk berinteraksi dengannya tidak akan digunakan oleh pelanggan yang banyak yang bukan loyalis rantai. Betul teman-teman ya. Karena datang di sini semua teman-teman yang nanti akan datang ketika terjadi pembakaran off-chain itu pemain-pemain yang bersifat sementara ya. Pemain-pemain yang bersifat sementara yang aji mumpung ya. Mumpung lagi dibantu Binance, kita jor-joran deh. Setelah itu keluar lagi. Nah, itu jeleknya, kira-kira seperti itu ya. Saya nangkapnya seperti itu ya. Makanya saya bilang ada benernya juga ini CZ ini teman-teman ya. Jadi dia mengajarkan project itu nggak boleh malas, kira-kira seperti itu. Tapi kalau untuk yang panas, yang pengen kaya mendadak ya, ini nggak cocok ya. Jadi buat yang nggak setuju silakan di skip. Soalnya ini postingan ini ya yang dibuat oleh Fatman ini memang tujuan untuk para holder sih ya, kelihatan sekali. Oke, sekarang mari kita pikirkan mengapa pajak off-chain terbukti merugikan pengguna dan bursa. Ya, di sini dia mengurangi volume dan minat. Betul sekali teman-teman ya. Kalau saya terjadi off-chain teman-teman ya, dia akan mengurangi volume dan minat. Otomatis orang tuh malas transaksi juga, Bos. Orang akan malas transaksi ya, kira-kira seperti itu. Oke, dan di sini ada resiko pesaing. Resiko pesaing pasti ada dan Binance pasti dirugikan. Kalau kita berbicara resiko pesaing ya, besok ya akan ada token yang minta seperti ini ya. Apa contoh ya. Tiba-tiba Bitgert pengen seperti ini. Dia kumpulkan komunitasnya dan dia katakan, "Oh, kami juga mau dong seperti Luns." Ya nggak, dibantu oleh exchange dan lain-lain. Otomatis itu akan berdampak negatif ke exchange, kira-kira seperti itu ya. Jika Binance menerapkan pajak ini, mereka kemungkinan akan kehilangan setidaknya 15 dari 30 pembuat pasar Luns ya, teratas ke KuCoin, kira-kira seperti itu. Jadi efek itu akan besar ya. Jadi sebenarnya kita mengharapkan off-chain itu untuk jangka pendek sih ya, untuk pemain jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang CZ juga takut gitu loh ya, karena akan sangat-sangat berbahaya.
ya. Karena ketika Binance iakan, semua paus keluar dan pasti akan naik harganya, ya. Ketika naik harganya kita selesai. Iya kan? Nggak lama, bakal nggak lama naiknya teman-teman kalau diiakan off chain-nya. Oke, di sini juga ada risiko keamanan ya. Ini menarik ya dengan asumsi skenario hipotetis ya, di mana 2 atau 3 bursa utama menerapkan pajak pembakaran off-chain sekaligus mereka membuka pengguna mereka terhadap risiko keamanan dari bursa yang lebih kecil. Betul. Misalnya jika sekelompok bursa populer seperti Binance, FTX, KuCoin, dan Coinbase menerapkan pajak bersama, mereka akan membeli insentif kepada pembuat pasar untuk menggunakan bursa yang lebih kecil yang masih belum memiliki pajak pembakaran. Betul. Ya kan, akan terjadi pinjam-pinjaman di sana teman-teman. Biasanya bursa yang lebih kecil memiliki resiko kebangkrutan yang sedikit lebih tinggi dan memiliki likuiditas yang jauh lebih buruk. Secara umum, lebih aman untuk memberi insentif kepada pembuat pasar ya, atau yang pembuat pasar apa ya? Bahasa tepatnya atau yang open trade lah ya. Open trade ya. Yang tidak membeli di harga saat itu, kira-kira seperti itu. Oke, nah di sini resiko sebelumnya ada juga ya sebagaimana dibuktikan oleh poin-poin di atas, pajak pembakaran internal adalah transaksi ekonomi yang merugi untuk pertukaran besar ya. Saat ini ada dorongan media sosial untuk menerapkan pajak ini, betul. Semua lagi kompak untuk mendorong ini ya. Mendorong ayo, tapi ya isinya di dalam adalah paus-paus sebenarnya ya. Nah, kesimpulannya di sini sudah ada teman-teman ya, meskipun pembakaran itu baik untuk mengurangi kelebihan pasokan, itu tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan koin itu sendiri. Betul, karena akan jadi sampah Luns lama-lama ya. Karena akan jadi koin event ya. Ketika dia turun, orang akan ayo dibakar di gini, paus keluar. Akhirnya pemain-pemain retail tuh nggak menikmati apa-apa gitu loh. Sedangkan Binance tuh maunya itu apa ya? Ini merata, semua merasakan, kira-kira seperti itu. Nah, dan di sini sebagai solusi yang lebih baik ya, di sini dia mengatakan saya akan menyarankan pemecahan saham terbalik dengan 5-0 untuk membatalkan masalah bias unit ya. Terima kasih telah membaca pemikiran saya tentang pajak pembakaran off chain dan saya salut untuk Fedman ini. Ini good ya menurut saya. Ini bukan main-main. Dia sendiri teman-teman ya. Si Fedman ini dia sendiri apa ya? Bisa dibilang aktivis Luns lah ya, saya bilang aja gitu. Tapi dia tetap menghargai dan dia mengambil rasional. Oh bener nih apa yang dikatakan CZ teman-teman. Tapi menurut saya pasti akan berbeda-beda ya. Yang nonton juga pasti akan banyak sekali perbedaan pendapat ya. Kira-kira seperti itu. Tapi saya overall apapun itu ya, nggak terlalu banyak juga saya punya. Mending saya hold ya, karena yang penting nggak scam, itu aja. Oke, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Selamat malam teman-teman.